Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai Bapak dan Ibu sebagai pemimpin di perusahaan tempat kerja Bapak dan Ibu. Nah, mohon maaf, boleh Ibu perkenalkan? Oke, kita semuanya berasal dari PT Aku Manunggal Kreska. Saya sendiri Liana Krisanto dari AMT, jabatan sebagai Accounting Manager. Saya Riani, jabatannya Finance Manager. Saya Vincent, jabatannya Tax Manager. Saya Ferry Kuswanto, saya sebagai MAS Manager. Baik, saya memohon waktu dan Bapak Ibu untuk kami beri pertanyaan ya tentang materi kepemimpinan. Mungkin materi ini bisa mengedukasi teman-teman semua yang ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk pertanyaan dari kami ini pengen tahu gimana sih proses Bapak dan Ibu yang dilewati ini buat bisa jadi pemimpin. Mulainya sih kebetulan saya mulainya dari waktu kuliahan gini. Jadi waktu kuliahan, kalau ini pendapat saya ya. Jadi kalau kalian mau berprestasi mulai dari asisten dosen, jadi dosen. Jadi saat kebetulan saya waktu pertama kali kerja sudah bukan staff, tapi sudah jadi supervisor. Karena dengan background yang kita punya dari kuliah mulai dari sekitar semester 5 lah, jadi asisten dosen, dilanjutkan jadi dosen 1 tahun. Akhirnya saat kalian sudah lulus 1 tahun jadi dosen, habis itu coba apply di ini, sudah mulai ke supervisor, jadi nggak langsung dari bawah, intinya gitu. Cuman dari situ untuk naik ke atas banyak lagi yang harus kalian struggle gitu, banyak. Jadi ya udah, kalian harus nunjukin prestasi gitu. Selama kalian kerja, jadi pemimpin yang dilihat apa, bisa nggak kalian solve problem gitu. Pemimpin yang baik harusnya perusahaan juga akan lihat gitu, ada masalah bisa nggak kalian menyelesaikan gitu. Jadi nggak, ya itulah satu permasalahan yang ada di perusahaan, coba kita kasih suggest, perusahaan pasti akan melihat. Kalau saya dari nol, dari yang masih waktu itu tinggal skripsi, terus udah mulai kerja, itu juga masih junior staff ya kalau di sini ngomongnya, yang input, yang rapi-rapi, yang file apa semua kayak gitu. Terus naik jadi tetap juga jadi kasir juga sih itu. Jadi buka cek lah, mesti hubungan sama bank lah. Tapi ada tambahan lagi, bikin report yang harus ke bos apa gitu. Terus pindah kerja, udah pasti itu naik level. Setiap pindah kerja pasti naik level sih. Gitu. Buat sampai ke sini pindah 2 kali. Kalau saya waktu awal kerja itu habis lulus kuliah tuh langsung mulai kerja. Saya juga mulai dari bawah. Mengapa kita harus mulai dari bawah ya? Supaya kita tahu setiap step-step yang harus dilalui seperti apa. Jadi ketika kita sudah di level untuk bisa memimpin tim, ya kita tidak mudah dibohongin gitu atau dibodohi, karena ya kita juga ngelewatin step itu. Pertama saya kerja sebagai staff, kemudian kalau menurut saya ya, ini kan saya di bidang tax. Jadi kalau di bidang tax ataupun accounting itu paling bagus itu harus masuk KAP atau yang biasa orang bilang tuh Big Four segala macem. Kalau enggak yang level-level Astra segala macem, ya di situ kalian makin banyak tekanan gitu. Jadi makin banyak tekanan ya makin berkembang gitu. Tapi balik lagi ke diri sendiri, kalau nggak kuat ya mental juga. Jadi syarat untuk sampai step ini ya harus tahan mental sih menurut saya. Pinter itu nomor 2, yang penting mentalnya dulu. Mental mau untuk berjuang dan berusaha gitu. Ya dari saya itu aja sih. Ya kalau dari saya sama ya. Intinya kalian bekerja ya semangat aja, apapun pekerjaannya, semua pasti diawali dari bawah ya, nggak ada yang dari atas. Semua orang mau usaha juga dari bawah ya. Jadi habis sudah nyoba-nyoba, nanti dapat feel-nya. Tapi saran saya bekerja sesuai dengan bidang ahlinya yang dipelajari. Jadi nanti ketika bekerja, disitulah proses pembelajaran mengenali lingkungan. Oh ini adalah praktek kerja nyatanya seperti ini. Oh apa yang saya pelajari ini loh ternyata realisasinya. Nah, terus saja diulang ya. Nanti pun kalian akan bersosialisasi ya, pasti kalau sudah menampilkan yang terbaik pasti akan diberi tanggung jawab yang lebih. Pokoknya jangan menolak tanggung jawab yang diberikan, karena dalam menerima
tanggung jawab yang diberikan lebih, sebetulnya kita lagi di tempat untuk bisa meningkatkan diri gitu. Jadi kalau udah mulai di tempat meningkatkan diri, mungkin bisa kelihatan kita jadi pemimpin. Nah, pemimpinnya seperti apa ya? Pemimpin yang diri kita yang sudah lewati ya, kan banyak ya nanti jenisnya. Itu mungkin ya dari saya. Lalu kalau misalnya ada perdebatan, pertengkaran atau penyelesaian masalahnya itu dari Bapak Ibu gimana cara menyelesaikannya? Yang namanya pimpinan pasti punya beberapa anak buah gitu kan. Yang namanya emosi juga bisa berubah-berubah gitu. Bisa mungkin yang satu lagi bad mood, yang satu akhirnya harusnya itu yang nggak perlu jadi berantem akhirnya jadi berantem. Jadi pimpinan gimana? Jangan manas-manasin. Biarin dulu, biarin kedua-duanya. Jadi pimpinan juga harus bisa baca ekspresi wajah, ekspresi tubuh dari seseorang. Jadi kalau sudah melihat lagi panas, jangan langsung dipanggil dua-duanya, habis itu dimarahin dua-duanya, enggak. Biarin, karena yang namanya orang pasti punya emosi, tapi setelah beberapa saat kemudian pasti itu sudah mereda gitu. Baru dipanggil satu-satu, karena kalau dipanggil dua-dua yang ada lu bikin berantem lagi gitu kan. Panggil satu-satu, ada masalah apa gitu. Jadi tapi yang jelas pasti setiap orang selalu ngerasa dia paling benar. Nah itu sebagai pimpinan juga dituntut untuk kira-kira logikanya yang benar apa ya kan. Masing-masing juga pasti ini gini dia ngerasa paling benar, yang ini ya dapat benar gitu. Nah setelah dengar masing-masing ambil kesimpulan. Nah, pertimbangan lagi sebagai pimpinan, perlu dipanggil dua-dua atau dibiarkan. Kalau itu yang nggak terlalu penting, sudah biarin, nggak usah diperpanjang lagi. Cuman kalau itu sudah benar-benar ngaruh ke kerjaan, ngaruh ke suasana kerja masing-masing, akhirnya jadi yang jelas satu tim harusnya lu ada koordinasi gitu loh. Lu bisa saling ngomong, jangan sampai karena lu berantem atau akhirnya kalau ngasih gitu jangan. Nah kalau sudah sampai kayak gitu, mau nggak mau lu panggil dua-dua. Cuman kalau sesaat habis itu dilihat nggak perlu ya sudah jangan dipanjangin. Itu mungkin karena emosi. Cuman gitu sih harusnya. Jangan jadi pimpinan itu malah kayak ada api lu kasih bensin lagi, meledak malahan. Jadi harus lihat kapan lu harus masuk atau lu mundur dulu, karena lu nggak perlu masuk ke situ, sudah cukup. Lu cuma lihat ada something, cuman nggak perlu diperpanjang. Itu dari saya. Kalau saya sama sih, tanya dulu satu-satu, nanti ambil kesimpulan. Terus kalau yang kita ngerasa yang ini kayak gini, kita nasehatin sih. Kayak gini ya udahlah gini. Yang ini juga dinasehatin. Itu aja sih. Kalau saya sih kalau ada masalah, poin saya yang utama cuma satu, jangan pernah bohong. Jadi kalau misalnya bohong ya masalahnya juga nggak selesai gitu. Tapi kalau nggak bohong ya kita bisa cari solusi bareng-bareng. Itu satu. Kemudian yang kedua, misalnya kita ambil case sesama tim nih, misalnya sama-sama tim divisi pajak tapi anggotanya berantem nih gitu. Saya pasti panggil satu-satu juga. Kemudian harus lihat dari dua sisi yang berbeda, ya kan? Nah kalau bisa ya saya suruh udah ketemu solusinya ya dua-duanya saya suruh damai juga gitu. Cuman yang penting nomor satu jangan bohong aja, karena kita bisa cari solusinya bareng-bareng kalau nggak bohong. Ya kalau dari saya intinya tadi udah semua dijawab ya. Intinya fokus pada masalahnya, kan masalah banyak ya, mungkin orang lah atau pekerjaan. Intinya fokus pada masalahnya, gali masalahnya sampai benar-benar ke akarnya, di mana inti masalahnya. Baru mungkin dalam menggali ada manggil orang ini manggil ini ya silakan ya, panggil minta penjelasan sampai nanti kita memahami problem yang sesungguhnya. Barulah kita minta pendapat dari mereka juga solusinya apa sebetulnya. Baru nanti kita sisanya ya fokus pada penjagaan berikutnya. Jangan sampai terulang lagi bagaimana gitu. Jadi gali masalahnya, panggil orang-orang itu semua, baru kita fokus pada solusinya. Nggak usah lagi membahas yang lama-lama dah. Mungkin lagi yang lama nggak tuntas. Jadi kita balik ke masa depan supaya jangan terulang lagi seperti apa, langkah-langkah apa yang perlu kita terapkan. Itu sih. Setiap tempat bekerja itu kan pasti ada yang namanya culture atau budaya tersendiri ya. Kalau Bapak dan Ibu ini budaya seperti apa yang diterapkan dalam divisi Bapak Ibu masing-masing di tempat bekerja? Mungkin mulai dari Bapak Ferry. Oke. Jadi
pasti ya di setiap perusahaan ada culture ya, kita bekerja banyak ya tempat juga tahu beberapa budaya. Tapi ya dalam menerapkan budaya untuk kita bisa bersosialisasi dengan culture yang ada, ya kita mempelajari dulu nih culture yang ada di perusahaan itu seperti apa. Jadi kita akan sebagai pemimpin ya kita edukasilah tim kita apa yang perlu ditaati, mana yang menjadi istilahnya pelanggaran berat, ringan ataupun toleransi gitu ya. Jadi kita edukasi tim kita, jangan sampai kan karena kalau tim kita salah satu ada melakukan pelanggaran pun kan kita sebagai yang lain pun ikut kena kan dampaknya. Jadi kita harus memahami culture yang ada. Tentu saja culture yang di perusahaan saya yang bekerja lebih banyak ke keluarga ya, culture keluarga, sehingga kan banyak orang-orang yang perlu kita tidak bisa otoriter ataupun apa, intinya kita harus bisa membawa diri untuk bisa bersosialisasi dengan yang lain. Karena kan satu tim, komunikasi kita antar tim dengan tim lain pun harus terjaga, intinya gitu. Jadi kita membangun komunikasi dengan tim lain, jangan sampai antar divisi saling istilahnya mencari yang terbaik ya, bukan, tapi intinya kita bisa bersosialisasi di situ, kerjasama sehingga nanti perusahaan pun akan meningkat. Itu mungkin yang saya dapat jawab ya. Kalau culture yang saya terapkan adalah tiap divisi pasti punya tanggung jawab masing-masing. Jadi ya harus sesuai dengan job desk yang ada gitu. Jadi memang tanggung jawabnya divisi A ya dia harus bisa solving gitu. Jangan dioper-oper ke divisi yang lain. Nah kemudian culture berikutnya ya benar sesuai kata Pak Ferry, lebih ke arah kekeluargaan. Jadi memang kalau ngomong sama yang lebih tua ya kita harus bisa pandai bersikap lah, seperti apa dengan yang muda seperti apa gitu. Karena semakin tua orang ya egonya juga semakin tinggi ya menurut saya ya, karena dia merasa ya, saya harusnya dihormati gitu. Tapi kenyataannya di tempat kerja ya nggak semuanya lebih tua itu lebih pintar gitu. Jadi ya baik-baik membawa diri lah. Kalau saya sama sih culture kekeluargaan ya, tapi bisa misahin di mana kayak mungkin ada yang atasan jadi teman, atasan jadi apa, kayak bukan pacar kan, atasan atau saudaranya gitu. Maksudnya bisa ngebawa di situ tuh, di kantor ya di kantor, kita atasan, di sini kita sama-sama kerja lah, atasan sama bawahan nggak ada hubungan saudara gitu ya, mau bercanda tapi waktu bagiannya kerja ya kerja gitu. Kebetulan kalau ini aku ngeliat culture-nya secara secara AMT ya, aku mantul begitu kelihatannya sih pemimpin kita yang paling atas. Kita pasti ngeliat kalau culture tuh kita ngeliat pimpinan paling atas lah, atas yang mau tipe perusahaannya seperti apa. Kebetulan saya ngeliat dari pemimpin yang ada itu kelihatannya sih walaupun mereka sudah di posisi yang tertinggi, mereka tuh humble gitu. Mereka humble, mereka nggak terlalu gua di sini, lu di sini, please jaga sikap, enggak gitu loh. Mereka lebih ya itu benar kekeluargaan, karena kebetulan di Argo kayak gitu ya, kita ada di Argo juga menerapkan hal yang sama. Di perusahaan lain mungkin beda, saat ada pimpinan sampai harus nunduk karena ada aturan seperti itu dan sebagainya. Setiap perusahaan pasti beda-beda, cuman di perusahaan yang ada sekarang culture-nya memang kekeluargaan. Nah, kita ngikutin apa yang dimauin pimpinan. Setiap perusahaan pasti punya beda-beda tipe-tipe budaya yang dibawa, dan kita sebagai karyawan kita ngikutin gitu loh. Nah, berdasarkan culture yang ada, nah kira-kira kendalanya apa sih Bu selama memimpin itu? Kira-kira tuh culture itu menghambat divisi untuk berkembang atau tidak? Justru saya merasa sih kalau lu culture-nya kekeluargaan ini, dalam keluarga lu pasti ada orang tua, anak, yang namanya lu anak berarti lu ada di bawah gitu kan. Sudah sewajarnya lu hormatin yang di atas gitu. Ya masalah apa lu pinter atau enggak ya di atas, cuma kita mesti bawa diri, ya udah kita harus hormatin, jangan sampai kurang ajar ke orang yang lebih tua itu. Nah, itu hambatan. Justru dengan suasana kekeluargaan sih saya merasa lebih paling yang pas ya untuk lu kerja gitu loh. Jadi kita ke kantor juga nggak merasa ada beban gitu kan, sampai sana harus pasang muka ini, posisi tubuh harus ini, sikap tubuh, kaki harus di gimana, itu nggak. Kebetulan kalau di tempat sini nggak, cuman ada di beberapa perusahaan sikap tubuh harus dijaga, tangan harus dijaga, face harus dijaga. Nah
enggak, saya merasa nggak ada kendala untuk di AMT. Kalau dari saya untuk kekeluargaan ya untuk kerja pasti lebih enak ya karena kan atasan maunya apa kita juga lihat bisa apa segala macam. Masih bisa ajak Betul, ngobrol gitu. betul, Jadi bukan betul. atasan langsung otoriter, lu harus gini enggak. Benar karena Bisa gali. sesuai yang tadi Bu Liana info kebetulan pimpinan-pimpinan kita itu lebih ke arah yang merangkul gitu, bukan yang otoriter harus ini tapi lebih ke arah ya kita ada masalah diskusi gitu. Ya kalau kendala betul sih nggak ada kendala sih sedikit ya, cuma kendala tuh malah dari yang lain bukan dari kita. Maksudnya kalau emang ada tim kan nggak semua orang punya pemikiran yang sama dengan kita gitu. Nah orang yang tim-tim mungkin kita ada kalau memang dia nggak cocok dengan tipe kekeluargaan, pengen explore, pengen jadi pemimpin yang single fighter atau apa itu yang mungkin ada kesulitan sehingga kadang-kadang ketidakcocokan itu bisa aja menyebabkan dia akhirnya turnover tinggi, resign lah atau apa, bisa aja kalau nggak cocok. Pasti ada sih. Nah, walaupun tadi disebutkan semua kelebihannya ya. Kalau kita nggak bisa ya kita bisa nanya, memimpin, tanya lagi sampai solusi selesai kan gitu kekeluargaan. Tapi memang kendala tadi kalau yang lain tidak sesuai dengan pola kekeluargaan tadi akhirnya ya dia mental. Akhirnya dia resign ataupun nanti dipindahkan ke tempat yang sesuai mungkin ya gitu. Itu sih mungkin kalau kendala tantangan ya. Apa yang Ibu Bapak lakukan ketika tekanan pada bawahan selama menjabat sebagai pemimpin? Satu, kita dibayar, kita harus punya tanggung jawab. Itu yang paling penting. Tanggung jawab. Jadi kita tahu kapan kita harus kerja itu juga mungkin jangan punya bayangan besok-besok kerja itu akan berat gitu, enggak. Cuman ada saat-saat tertentu itu lu memang harus dibutuhkan untuk lembur, untuk apa itu untuk tanggung jawab lu gitu kan. Nah, mungkin itu disiplin, tanggung jawab itu yang jadi tuntutan kita sebagai atasan gitu kan. Nah, mau terbuka. Jadi kita berharap sih jangan sampai kita punya anak buah ada masalah tertutup akhirnya itu jadi kayak bom waktu dan akhirnya karena gini, kita sebagai atasan kita nggak mungkin ngerjain semuanya sendiri karena itu kita pasti butuh bawahan dan kita butuh bawahan itu mau share kamu ngalamin apa itu situ kan. Nah kalau mereka saling nutupin yang ada bom waktu gitu. One day itu kalau sudah jadi mereka nggak bisa solve sendiri, mereka simpen, ujung-ujungnya langsung meledak biar. Nah itu harapan saya sih nggak ada di anak buah saya. Kalau ada masalah cepet ngomong. Jadi kalau misalkan saya sendiri nggak bisa solve, jadi balik lagi karena atasan itu terbuka untuk diajak discuss. Ya udah kita naik ke atasan, ada masalah gini, apa yang seharusnya kita ambil karena kita datang ke atasan, kita bawa solusi sebaiknya. Menurut saya seharusnya itu mungkin A, B, C. Kalau menurut ibu bapak kira-kira saya harus mengambil solusi yang mana ya gitu. Nah mungkin kayak gitulah. Jadi disiplin, tanggung jawab, open gitu. Jangan baper. Itu yang paling penting lagi. Ntar atasan ngomong misalkan nih ada something gitu kan. Nah yang namanya atasan juga manusia punya emosi, ada slap dikit, akhirnya emosi, bla 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 bla, resign kayak gitu. Jangan baper, kerja jangan baper. Kalau sampai atasan marahin, saya dimarahin nggak sering gitu kan. Atasan marahin sering ada masukan gitu kan. Ya sudah, coba dipikir, iya. Akhirnya kita mikir gitu, iya salah ya gitu. Jadi jangan dimarahin atasan itu dendam dibawa hati, habis gitu kita jadi musuhan sama atasan. Enggak, atasan sampai kalau ngomong situ coba pikirin dulu. Saat kita emosi mungkin itu otak kita ya tadi aku ngomong karena kita manusia biasa gitu kan. Saat emosi ya sudah dipikirin juga ruwet gitu kan. Cuman saat itu sudah bawa pulang, atasan ngasih tahu gitu beberapa hari kemudian coba introspeksi, oh iya ya salah gitu. Nah kita juga sebagai atasan juga mau terbuka untuk masukan apa anak buah curhat gitu dengerin, oh iya salah, harus mau terbuka. Kita sebagai atasan mau terbuka tapi kita juga nuntut anak buah itu membantu kita gitu. Kalau dari saya lebih ke tanggung jawab sih. Apa yang dia kerjakan dia harus berani bertanggung jawab. Kalau salah ya dia harus bisa tanggung jawab sendiri. Kalau misalnya ada masalah ya
mesti cerita, mesti bilang, jadi kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Kalau saya selalu tekan ke tim itu seperti yang tadi udah saya singgung, jangan bohong. Iya. Kedua, harus bisa mandiri dan mau terbuka gitu. Jadi kalau ada masalah ya bilang gitu. Kemudian yang ketiga itu sebelum misal udah waktunya mau pulang nih, ya dia harus nanya sama timnya, dia bisa dibantu nggak, apa segala macam. Karena kan kita teamwork gitu kan. Kalau dia butuh ya kita bantu, kita butuh juga dia harus bantu gitu. Ya, terjawab juga terbuka, jujur, tanggung jawab tugasnya masing-masing, ya saling bantu, jangan pelit ilmu, itu kan ditekankan, sama ya jangan punya praduga lah, jangan gampang terprovokasi ya, mungkin kan jobdesk orang beda-beda ya kan, juga divisi juga punya jobdesk masing-masing, jangan iri-iri ada yang pulang cepat atau apa, intinya ya tadi sudah dijelaskan semua sih, itu yang ditekankan sih ke tim kita. Saya mau tanya tanggapan atau pendapat Bapak Ibu nih mengenai seorang pemimpin itu dilahirkan. Menurut saya gitu kan, menurut saya sih enggak gitu. Cuman memang pemimpin itu terdidik gitu. Jadi dari lingkungan keluarga, memang lingkungan keluarga yang ini kalau misalkan nih kalau kita berada di dalam lingkungan keluarga yang dari kecil kita selalu diremehkan, salah lu, akhirnya kita tuh mau eksplor juga nyut karena ya itu mungkin itu nggak bakal bisa jadi pemimpin karena dia untuk mengemukakan aja nggak berani gitu kan. Sedangkan lu untuk jadi pemimpin tuh lu harus berani mengemukakan, lu harus punya kepercayaan diri yang kuat, otak harus pintar gitu kan. Ada masalah lu pikir gimana solusinya, ada masalah lu pikir. Tapi kalau dari kecil kita dididik salah dikit marahin, salah dikit namanya anak kecil gitu kan, masih belum tahu nih yang benar yang salah, tapi salah dikit langsung dibentak, salah dikit langsung suruh masuk kamar mandi, sudah itu sampai gede pun dia untuk mau melakukan sesuatu tuh pas salah, ini pas salah. Jadi dilahirkan enggak, tapi terdidik dari awal dia lahir gitu. Dia ada di lingkungan mana gitu. Menurut saya sih seperti itu. Kalau dari saya lingkungan juga harus memotivasi. Jadi kita mau jadi ini dari lingkungan sekitar, yuk lu bisa ini ya. Ayo lu tuh harusnya kayak gini, lu tuh pasti bisa gitu. Butuh dimotivasi, bukan butuh dimotivasi, maksudnya lingkungan sekitar mendukung gitu. Jadi lebih pede. Iya. Enggak sih, harusnya saya nggak percaya ada orang dilahirkan langsung jadi pemimpin gitu. Enggak, semua by proses pasti. Seperti yang tadi udah dijelaskan, lingkungan segala macem. Ya sama lah, terdidik lah. Cuma tinggal nanti polanya aja dari terdidik tadi, dia dalam menyelesaikan masalah lebih cenderung kepemimpinan yang gaya seperti apa. Cuma dari lingkungan, tapi semua pasti terdidik ya. Dari ada masalah, terus dia menyelesaikan solusi. Terus ada masalah, terus menyelesaikan lagi. Nah itu baru terbentuk. Jadi terdidik sih, benar-benar. Baik, berarti pemimpin itu terlatih dan terdidik dari kecil ya Bu ya. Nah, sekarang ini kan pasti banyak fresh graduate yang mau melamar di tempat Bapak dan Ibu. Nah, pasti juga mereka minim pengalaman, minim ilmu. Nah, yang pasti besar lah untuk melakukan kesalahan. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu gimana sih caranya ini biar dia itu lebih berkembang? Semua orang pasti butuh proses dan kita pun juga melalui proses. Jadi jangan mikir kita nggak jalanin proses, enggak. Kita sampai di sini juga tadi kan cerita nih banyak proses yang mungkin prosesnya beda-beda, tapi kita itu pasti belajar dari bawah. Jadi ada fresh graduate masuk, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Asal saat kita, makanya kan tadi saya ngomong kalau seorang pimpinan tuh harus bisa ngelihat gestur wajah, gestur tubuh. Kita lihat nih anak saat kita interview kelihatannya gimana, dia banyak nunduk, kalau diajak ngomong sudah konsentrasi buyar, atau dia semangat nih kalau diajak ngomong itu dia tatap mata, dia ini menceritakan bla 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 bla. Kalau tipe-tipe yang kayak gitu walaupun fresh graduate saya merasa ini orang bisa berkembang. Nggak ada orang bodoh, yang jelas itu orang kalau mau belajar pasti bisa. Tinggal kita ngelihat orangnya mau belajar atau enggak. Kalau ngelihatnya sudah lemes sampai situ, diajak ngomong sudah konsentrasi buyar sana sini, diajak konsentrasi lihat bawah nggak ngelihat aja, sudah nggak peduli itu fresh graduate, nggak peduli itu juga punya pengalaman,
Kalau saya pribadi saya nggak akan terima. Jadi fresh graduate atau pengalaman kerja saya akan melihat pribadi orangnya mau kerja atau dari cara itu semangat berapi-api gitu kan, kayak mau belajar gitu-gitu. Ayo gitu. Karena ya itu lagi, jangan pelit ilmu. Kita jadi atasan tuh nggak selamanya jadi atasan gitu kan. At least kalau lu kasih ilmu ke anak gua, lu bisa bangga gitu. Lu bisa bangga gini, ini orang pintar gara-gara aku loh. Jadi aku beberapa kali pindah perusahaan sampai pindah gini, kalau nggak karena bulian aku nggak bisa loh gitu-gitu tuh. Seneng loh. Satu kalau ngomong kayak gitu tuh seneng gitu loh. Ini pintar gara-gara aku, ini pintar gara-gara. Itu kayak walaupun lu nggak dibayar pun, tapi lu kayak ini seneng gitu loh. Lu nggak sia-sia lu jadi orang gitu. Kalau ada fresh graduate, ya nggak apa-apa, kita juga ajarin. Dengan senang hati kita ajarin. Dari bawah sampai yang dia ngerti. Ya asal anaknya mau belajar. Kalau dari saya ya satu, jangan mudah tersinggung ya buat yang anak-anak muda ya. Karena kan namanya belajar, Anda kan pasti belum tahu apa-apa nih, baru terjun kan. Jadi kalau kita kasih tahu yang benar begini, ya jangan tersinggung. Kedua, mau belajar, mau berkembang. Ketiga, jangan pernah mikirin gaji. Karena Anda berharap gaji Anda tinggi. Ya kita yang mempekerjakan Anda merasa value Anda nggak segitu. Jadi kerja aja deh yang bener. Masalah atasan lihat atau enggak, ya nanti lihat lagi sikonnya. Karena misalnya kalian udah merasa, saya udah kerja gini-gini, atasan nggak lihat, ya berarti pilihannya cuma satu kan, Anda cari tempat kerja yang lain. Tapi kalau misalnya Anda merasa udah kerja gini-gini, terus ngomong coba ke atasannya yang ngerti, ya mungkin Anda bisa di-up lagi gitu ya. Intinya jangan mikirin gaji lah. Karena juga saya dulu pertama kali kerja juga ya UMR gitu. Karena saya percaya dengan kata-kata yang tiada usaha yang mengkhianati hasil. Ya, saya itu sih. Ya kalau benar ya tadi. Kalau saya sama tim ya kasih tanggung jawab. Karena nanti kita udah ada tim kerja ya, urusan dia masuk kan HRD ya awalnya. Walaupun kita lihat juga ya tadi yang dibilang Buliana kan melihat itu semua. Tapi kan proses dia belajar kita kasih tanggung jawab intinya. Kalau dia bisa, tambahin lagi, tingkatin lagi. Jadi nanti dia pun akan meningkat sama seperti kita. Kayak urusan tadi ya mikirin tujuannya duit lah atau apa kan mungkin balik masing-masing ya. Tapi ini terbuka. Tadi kan sebelumnya udah dijelasin ya, terbuka. Ada kendala apa ya bilang. Kalau emang merasa perlu tanggung jawabnya berlebih juga yang dikasih ya bilang. Biar nanti atasan jelasin tujuannya apa sih ngasih ini kan biasa gitu kan. Jadi jangan menutup diri. Karena kalau menutup diri malah ya tadi akhirnya berasa salah persepsi. Kita tujuannya mau ningkatin dia tapi dia pikirannya dikasih kerjaan terus akhirnya ya mental ya, jadi turnovernya tinggi keluar masuk. Itu aja sih, yang penting kasih tanggung jawab sampai dia nanti akhirnya bisa meningkat. Masalah gaji tadi bener sih, asal udah kerja mantan juga dinaikin sendiri, nggak usah minta lah. Pasti ntar kalau yang lain sedikit tanggung jawabnya kamu yang paling banyak kan nanti ujungnya wah ini paling banyak nggak mungkin dong saya kasih kurang kan, itu udah biasa lah. Hal biasa. Kira-kira saya boleh tahu nggak ya Pak, karakter atau tipe kepemimpinan apa yang Bapak terapkan pada saat bekerja Bapak dan Ibu bekerja pada saat ini? Kan tipe kepemimpinan tuh ada banyak, dapat dijelaskan oleh Ivan? Ya, jadi kepemimpinan itu ada karismatik, terus juga ada demokrasi, paternalistik, otoriter dan militerisasi. Nah, karismatik itu dia auranya bagus gitu, jadi bisa motivasi karyawan. Demokrasi ya kita terbuka lah buat semua orang. Nah, paternalistik ini kekeluargaan, jadi sifatnya itu merangkul semuanya. Kalau otoriter kita tahu cuma bisa perintah-perintah. Kalau militerisasi itu lebih ke militer, mungkin di perusahaan nggak ada kali ya. Nah, tapi kalau boleh saya simpulin dari Bapak dan Ibu ini, tipe kepemimpinannya itu paternalistik dan demokrasi. Jadi kekeluargaan, tapi juga kita harus saling kasih masukan lah. Kita cari semuanya masalah, kita kumpulin, kita pikirin apa solusinya dan kita bikin tujuan dan goalnya. Betul tidak Bapak? Ya pasti itu ya. Karena nggak mungkin satu single. perusahaan tuh nggak mungkin single gitu. Nggak Jadi single, lu sebagai atasan ya memang kayak lu bisa tarik ulur gitu loh. Kapan lu harus narik, kapan lu ulur, kapan lu harus kompromis, kapan lu harus otoriter, itu combine gitu. Ya, combine nggak bisa harus enggak. Karena itu combine nanti di dalam karakteristik tiap orangnya udah beda-beda kan. Iya, karena kita satu. punya banyak anak buah dengan
punya sifat yang beda-beda, kita nggak bisa nerapin ke A ini ke B ini sama semuanya, nggak bisa gitu. Jadi lu ngeliat masing-masing punya sifat yang beda-beda gitu loh. Tapi benar tadi yang disimpulkan sih benar ya, dua utama itu yang sering. Betul. Kalau dalam menangani masalah kadang-kadang juga perlu yang sifatnya tadi dibilang Buliana ya, mengambil satu poin supaya selesai cepet, jangan berlarut-larut gitu, ada juga. Itu tugas pimpinan tuh. Ambil kesimpulan tertinggi, oke ini lu jalanin. Anak gua harus mau nggak mau terima gitu. Ya, berarti harus situasional juga Bang. Betul. Iya, nasional. Kalau lu juga atasan ngambang-ngambang, yang jelas anak gua juga bingung nih mau ngapain gitu loh. Jadi lu sebagai atasan juga lu harus punya ketegasan gitu. Jangan punya rasa nggak enak gitu. Ya udah A B C D, dari beberapa ini kelihatannya oke, kita simpulkan. Kalau bisa disimpulkan dari apa omongan 4 orang ini, simpulkan yang terbaik apa itu, jebret. Itu tugas pimpinan, ini yang harus jalanin gitu. Sekarang ini banyak ke generasi muda yang pengen jadi seorang pemimpin nih Pak Bu. Nah, kira-kira apa sih pesan dan Bapak Ibu ya untuk generasi sekarang yang mau jadi seorang pemimpin? Nih, ini juga pelajaran dari dosen yang sampai sekarang saya ingat. Saat kamu jadi pemimpin, jangan pakai gaya kata, lu sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang, jangan gitu loh. Jangan. Kalau kamu mau naik gitu kan, perlihatkan prestasi kamu. Saat kamu naik, itu atasan yang nilai kamu, karena memang kamu pantas untuk di situ gitu. Jadi jangan lu mau naik jabatan, lu kayak ngancam, lu nggak mau naik gua resign, nggak, jangan pernah kayak gitu. Jadi ya sudah, tunjukin gitu, karena yang namanya atasan itu juga dia jadi atasan juga berproses, dia juga bisa nilai manusia gitu, dan mereka pun juga pasti tahu kapan orang ini waktunya untuk dinaikkan. Tunggu, kalau memang harus tunggu, nggak usah maksa gitu. Tapi kalau memang maksudku lu nunggu juga nggak tahan, ya sudah, tanya. Kalau memang belum waktunya dan lu ngerasa sudah berbuat lebih, ya cari yang tempat lain. Sudah. Tuh, habis itu kedua, ingat, jangan meludahi mangkok makan kamu sendiri. Ingat itu. Kalau kamu masih kerja di perusahaan yang kamu kerjakan sekarang, jangan di luar kamu jelek-jelekin perusahaan itu. Gua kerja di sini ya, bla 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 bla. Ingat, lu masih makan dari situ gitu loh. Jangan meludahi mangkok makan lu sendiri. Ingat budi, itu. Ingat, karena apa yang lu dapatkan itu lu kasih ke keluarga lu gitu kan. Ingat itu. Jangan lu mau terima dari perusahaan, di luar lu ngomong soal perusahaan tempat lu kasih yang terima penghasilan tuh ABC kejelekannya dikasih tahu semua orang gitu. Jangan meludahi mangkok makan kamu sendiri. Mungkin itu passion, maksudnya sabar sambil nunggu proses. Semua butuh proses. Itu mungkin dari saya. Jangan jangan kayak kacang lupa kulitnya. Semua pernah dari awal, semua pernah dari nol. Jangan udah jadi pemimpin terus jadi otoriter gitu. Jadi yang gue pemimpin loh, gue manajer lo ini lu harus nurut sama gue gitu. Enggak. Ya jadi pemimpin ya harus banyak-banyak ikut seminar kepemimpinan. Jangan ya kan, namanya juga pemimpin nggak ada yang terlahir kan, harus dididik kan. Ya kalau merasa mau jadi pemimpin yang baik, menurut saya sih paling benar ikut seminar-seminar kepemimpinan, karena di sana bakal dikasih tahu bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik segala macem. Kemudian jadi pemimpin itu sebenarnya nggak gampang, karena sekali salah ngambil keputusan ya efeknya banyak. Nah sekarang saya nanya lagi, kenapa Gen Z sekarang banyak yang mau jadi pemimpin ya? Ya mungkin Gen Z sekarang tuh ngeliat kayak jadi pemimpin tuh enak, tinggal dulu, gajinya gede gitu. Karena ya Gen Z lebih memikirkan emosional dia aja. Ya dia tidak memikirkan situasinya, terus dia tidak memikirkan tanggung jawabnya kayak gimana nanti. Berarti Gen Z mikir tuh pimpinan itu bos gitu ya, bukan tim leader berarti ya. Nah itu yang mesti diperbaiki gitu. Karena pemimpin yang benar itu harusnya sifatnya lebih ke tim leader, bukan bos. Kalau dari saya itu sih. Jadi sama intinya jangan nggak usah. Ya tadi emang harus ikut seminar, itu kan teknis detailnya. Tapi ini mau berani mengeluarkan pendapat, nggak apa-apa dikeluarkan di tempat yang benar, jangan di belakang layar. Ngeluarinnya tadi kata Buliana kan, di belakang layar. Pas lagi momennya
dikasih solusi, jangan di belakang juga ngasih solusinya gitu. Di luar-luar baru ngasih solusi, kenapa nggak ini, tapi pas ditanya di dalam enggak. Nah Intinya, itu salah satu poin juga tuh. Nah, Pemimpin nggak boleh malu. betul. Kalau malu Pokoknya lu nggak mungkin jadi pemimpin. keluarin aja apa yang kita punya, apa yang kita bisa, mau dipakai mau enggak ya udah terimalah, namanya kan itu kan demokrasi dari ya musyawarah gitu, karena negara kita juga negara demokrasi kan. Jadi berani mengeluarkan pendapat apa adanya di dalam forum, terus juga memberikan masukan pendapat jika ada masalah, nggak usah nunggu ditanya, keluarin aja apa yang kita bisa kasih. Ya terus rajin semangat belajar, pasti nanti akan mendapatkan proses untuk menjadi pemimpin lah kasarnya. Semoga generasi-generasi sekarang yang harus menjadi pemimpin ya, pemimpin yang dari bawah juga memahami kondisi tadi yang dibilang. Nah, Itu aja sih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya sudah bisa hadir dalam sesi wawancara pada saat ini. Semoga sukses dan sehat selalu. sama-sama.